Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Summa amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para pemirsa rahimakumullahu ajmain. Kembali lagi kita memuji Allah. Pada kesempatan kali ini Allah berkenan beri kita rizki. Allah berkenan beri kita rasa syukur. Sebab dengan syukur itu rizki bertambah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sejak hingga detik ini. Allah mentarbiah kita semua, mendidik dan mengarahkan kita semua kepada yang baik, kepada yang ridho, dan kepada yang dicintainya. Kita semuanya berdoa kepada Allah akan kekalan, keabadian petunjuk yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Karena barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya melainkan Allah azza wa jalla. Kemudian kita tak lupa sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang memiliki akhlak yang budiman, baik akhlak terhadap Allah, baik akhlak kepada kitabullah, baik akhlak kepada dirinya sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia atau sesama makhluk Allah, di mana Allah memberikan pujian akan akhlak yang dimiliki Nabi di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada jiwa engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Atau dalam ayat yang lain Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Di sana disebut kata Allah, laqad kana lakum, dan sungguh telah ada di tengah-tengah kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik, panutan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, ya, bagi siapa yang ingin mengharapkan pertemuan kepada Allah dan hari akhir. Karena maksudnya di sana ada akhlak Nabi yang menjadi panutan kita bersama. Di sana ada pujian Allah kepada Nabi kita akan baiknya akhlak Nabi untuk kita ikuti. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah ta'ala,
Kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Adabul Mufrad. Kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Wajib bagi setiap kita, bagi setiap anak. Karena memang setiap kita ini anak bagi ibu kita, anak bagi ayah kita. Nah, kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-9, di mana sebuah hadis dari Abu Burdah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia melihat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan seorang laki-laki dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya, di mana di belakang punggungnya. Melihat hal itu, tentunya para sahabat ingin bertanya-tanya, kenapa ada orang tawaf menggendong ibunya, padahal laki-laki itu datang dari jauh tempat, yaitu di Yaman. Setelah diceritakan bahwasanya laki-laki tersebut menggendong ibunya sembari bertawaf, lalu seraya berkata, "Inni laha ba'iruha al-mudhallal." Sesungguhnya aku di hadapannya ibarat onta yang hina. An udha'arat rukabuha lam udha'ar summa qala. Sekiranya unta itu mengejutkan penunggangnya, maka saya tidak mengejutkan ibu saya. Qala ya Ibnu Umar. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, atarani jazaituha, apakah engkau melihat saya telah membalasnya kebaikan ibu saya kepadaku? Qala, maka Ibnu Umar menjawab, bizafratin wahidah. Kata Ibnu Umar, la bizafratin wahidah, belum engkau balas kebaikan orang tuamu kepada dirimu, bahkan tidak sebanding dengan teriakan nafasnya di saat engkau dilahirkan. Summa tafa Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar taf, fa'atal maqam, kemudian mendekati maqam Ibrahim. Fasalla rak'atain, lalu Ibnu Umar salat 2 rakaat. Summa qala ya ibna Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tufakkirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat salat akan bisa menghapus dosa-dosa yang berada di depannya dan sebelumnya. Sahih sanadnya. Ayuhal ikhwah, para jamaah dan para pemirsa rahimakumullah, ini hadis dengan sanad yang sahih mengabarkan kepada kita tentang seorang laki-laki yang menggendong ibunya dari negeri Yaman, menyengaja untuk tawaf bersama ibunya dengan cara digendong. Lalu berkatalah pemuda itu kepada Abdullah bin Umar, apakah dengan menggendong ibuku bertawaf di Ka'bah semacam ini sudah membalas kebaikan orang tuaku kepadaku? Kata Abdullah bin Umar, belum. Jangankan membalasnya, dengan cara pemuda itu menggendong tawaf itu tidak sebanding dengan jeritan nafas ketika ibunda melahirkannya. Nah, ayuhal ikhwah rahimahullah ta'ala, ini hadis berarti sungguh besar pengorbanan ibu kita, sehingga kebaikan-kebaikan tidak bisa kita setarakan dengan mereka.
Artinya tidak bisa kita mensetarakan ya amal-amal kita untuk membalas kebaikan kepada orang tua. Bahkan di hadis yang ke-10 ini didatangkan dari sahabat Abdullah bin Amr. Dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Qala irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah, seraya membaiatnya untuk berhijrah, wa taraka abawaihi yabkiyan, dan meninggalkan kedua orang tuanya yang menangisinya sebab karena dia mau hijrah. Qala, maka Rasulullah menjawab, irji ilaihima, berkata Rasulullah, kembalilah engkau, pulanglah engkau ilaihima, kepada keduanya, maksudnya kedua orang tuanya. Fa'adhikhuma, buatlah keduanya tersenyum, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Para pemirsa, para jamaah rahimakumullah ajmain. Hadis ini sahih dan hadis ini sangat membawa hikmah dan faedah yang sangat banyak. Orang yang hendak ingin hijrah dilarang oleh Nabi sebab meninggalkan ibunya dalam keadaan menangis, meninggalkan ayahnya dalam keadaan menangis. Nabi tak mengizinkan, bahkan memerintahkan pemuda itu untuk kembali kepada kedua orang tuanya, bahagiakan kedua orang tuanya, jadikan dia tersenyum sebagaimana dia telah menjadikan menangis. Nah, kalau kita resap-resapi hadis ini, seolah-olah Nabi mementingkan untuk berbakti kepada orang tua ketimbang hijrah atau berbaiat hijrah pada waktu itu. Karena hijrah itu bernilai jihad, sedangkan berbakti kepada orang tua itu pun jihad. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita agar kita minta ridho atas segala sesuatu dari orang tua kita. Hendaknya kita belajar, kita minta ridho kepada orang tua. Hendaknya kita bekerja, kita minta ridho kepada orang tua. Hendaknya kita berbuat kebaikan yang lain, contoh menolong, contoh pergi entah kemana, atau yang lainnya, kita minta ridho kepada orang tua. Dan berkata anak-anak kita ini kita pesantrenkan, kita pondokkan, maka anak-anak ini ridhoilah oleh kita, atau anak-anak ini diperintahkan untuk meminta ridho kita. Sebab ridho kedua orang tua untuk anak-anak berpengaruh dalam keilmuannya. Dan mudahnya seorang anak itu menghafal Quran atau mencari ilmu. Kemudian ayuhal ikhwah rahimahullah, diriwayatkan juga dari Abu Murrah, sahabat Nabi, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Ummu Hani binti Abu Thalib. Annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardih, bahwasanya dia naik unta bersama Abu Hurairah menuju tanahnya Al-Aqiq, yang berada di Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi'a'la sautih, ketika memasuki tanahnya dia berseru dengan suara lantang, alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Alaikissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga keselamatan dan kesejahteraan serta rahmat dan berkah Allah menyertaimu, wahai ibu. Ibunya menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaqul, setelah dijawab itu dia berkata, rahimakallahu kama rabaitani shaghiran, mudah-mudahan Allah menyayangi engkau sebagaimana engkau mendidik saya sewaktu kecil.
Fataqulu, lalu dia ibunya ini berkata, ya bunayya, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana kamu berbuat baik kepada saya di masa tua saya. Nah, hadisnya adalah hasan. Hadis ini menunjukkan kepada kita dialog antara anak dan ibu yang saling mencintai dan menyayangi, meminta ridho kepada ibunya. Maka seorang ibu mendoakan kebaikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kebaikan kita, salah satu bentuk agar kita berbakti kepada orang tua. Kita saling menebar kasih sayang kepadanya, membantu apabila diperlukan, dan kita saling meminta ridho kepada kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali kita menjadi durhaka akannya. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang durhaka kepada orang tua itu berakhir pada penyesalan. Contohnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah engkau aku beritahu tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Salasan, ada 3. Qalu bala ya Rasulullah. Maka aku berkata, mereka berkata, bala ya Rasulullah, iya ingin tahu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama, isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian Rasulullah duduk, ya, yang sebelumnya beliau sedang bersandar. Ala wa qaulu zur, ingatlah, dan juga perkataan bohong. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Rasulullah terus menerus mengulang kata-kata itu sehingga aku berharap semoga Rasulullah SAW diam. Hadisnya sahih. Nah, ayuhal ikhwah rahimahullah ta'ala, jadi durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang besar setelah kesyirikan kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah menyebutnya berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa ikrarul hadis, mengulang-ulang perkataan Nabi dalam sebuah hadis itu adalah apa? Ini adalah menunjukkan apa? Tauqid, penegasan, penguatan. Artinya bahwa yang diberitakan itu sangatlah penting. Nabi menyadarkan bahwa isyraku billah wa uququl walidain adalah dosa yang besar. Wa qaulu zur, perkataan dusta adalah perkara besar. Dan wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa-dosa itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknati kedua orang tuanya. Maka datang sebuah hadis ya, dari Abu Tufail, dia berkata, Su'ila Aliun, Ali ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisay'in lam yakhussa bihin nasu kafatan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang? Qala, maka Ali menjawab, ma khussana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nas. Rasulullah tidak mengkhususkan untuk kita sesuatu yang tidak dikhususkan untuk orang lain. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali sesuatu yang terdapat dalam sarung pedangku. Summa kharaja sahifatan fa idza fiha maktubun. Kemudian dia mengeluarkan lembaran darinya, dan tiba-tiba di dalamnya tertulis, la'anallahu man dzaba li ghairillah wa la'anallahu man saraka manaral ardi wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdisan. Nah, dalam catatan itu tertulislah, la'anallahu man dzahaba li ghairillah, Allah akan melaknat orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah.
wa la'anallahu man saraqa manaral ardi. Dan Allah pun akan melaknat orang yang mencuri mencuri tanda-tanda batas tanah orang. Wa la'anallahu man la'anal walidain. Dan Allah akan melaknat orang yang menyakiti atau melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah pun akan melaknat orang-orang yang melindungi menolong orang-orang dalam kejahatan atau pelaku kejahatan. Nah, hadisnya adalah sahih dalam kitab Al-Mishkah ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadirin rahimakumullah, hati-hati. Inilah dosa yang benar-benar akan Allah laknat. Di antaranya durhaka kepada orang tua. Orang durhaka kepada orang tua itu azabnya akan dicepatkan di dunia dan akan dicepatkan di akhirat. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua selama tidak dalam kemaksiatan. Karena Abu Darda, sahabat Nabi SAW pernah berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisittin." Aku diberi nasihat oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bitis'in, dengan 9 hal. La tusyrik billahi syai'an. Yang pertama, jangan engkau berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in quti'ta wa ghurriqta. Dan yang kedua, meskipun engkau harus dipotong tangannya atau dibakar, jangan bersekutu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Dan jangan meninggalkan salat 5 waktu. Faman tarakaha muta'ammidatan faqad bari'at minhu dhimmah. Apabila dia meninggalkan itu, salat itu muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka bebaslah tanggung jawab atasnya. Wala tashrabil khamr. Dan jangan minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syai'in. Karena itu adalah kunci dari keburukan-keburukan. Wa ati walidayka. Dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua, tak boleh kita berdurhaka kepadanya. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Sekiranya keduanya memerintahkan kepadamu agar engkau keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah demi keduanya. Wala tunazi'anna ulatal amri, ya. Janganlah engkau menentang penguasa. Wala tunazi'anna ulatal amri. Dan jangan engkau menentang penguasa. Wa in ra'aita annaka anta wala tafiru min az-zakhfi. Jangan engkau menentang penguasa meskipun apa? Sekalipun engkau beranggapan bahwa engkau yang benar. Dan jangan, kata Nabi, wala tafiru min az-zakhfi, dan jangan engkau lari dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuka. Sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu meninggalkanmu. Wa anfiq min tulika ala ahlik. Dan bersedekahlah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Wala tarfa'asaka an ahlik. Dan jangan engkau berlaku kasar kepada keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Dan ringankanlah beban mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan Nabi untuk kita semua. Ada 9 pesan yang harus kita jalankan. Di antaranya pesan Nabi agar kita umat-umatnya bakti kepada kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan bersama.
Jazakumullahu khairan katsira wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.